Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini akan menjelaskan tentang olahraga dan doping, ya, termasuk bagaimana bahayanya doping. Nanti dibahas di sini ya. Doping menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional, Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 22, doping adalah penggunaan zat dan atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, ya. Bukan hanya obat saja gitu loh, metode terlarangnya pun itu masuk doping gitu ya. Ada beberapa di situ penjelasan. Menurut International Congress of Sports Science Olimpiade Tokyo tahun 64, doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui bahan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah dan jalan yang abnormal, jadi tidak sesuai dengan aturan dengan tujuan meningkatkan prestasi, ya. Itulah, teman-teman juga semuanya sudah tahu ketika bicara doping berarti hal yang terlarang, yang tidak boleh dilakukan, ya, karena akan membahayakan juga bagi si atletnya nanti ke depannya gitu ya. Menurut Haryo Yuniarto, doping adalah penggunaan substansi atau zat terlarang dalam spesimen tubuh olahragawan untuk meningkatkan stamina atau performance. Kesimpulannya, berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan doping adalah penggunaan zat terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga seorang atlet. Jadi itu ya, bisa diartikan seperti itu. Ya. Macam-macam doping. Doping itu bisa dibagikan dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok obat atau zat yang dilarang, ya. Macam-macam nanti bisa dijelaskan di bawah di berikutnya. Metode yang dilarang, yang kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, kelompok zat yang dilarang dan dalam batas tertentu sebetulnya diperbolehkan, ya, kecuali berlebihan itu tidak boleh. Itu kita lihat kelompok zat yang dilarang, ya. Kelompok zat yang dilarang meliputi golongan stimulan, golongan narkotika analgesik, golongan anabolik steroid, kemudian golongan penghalang beta blocker, golongan diuretika, golongan peptida hormon, ya. Itu yang zat yang dilarang. Kemudian metode yang dilarang diantaranya suntikan eritropoietin dan menyuntikkan darah, ya, itu yang dikenal. Cara ini akan meningkatkan jumlah sel darah merah dalam tubuh sehingga fungsi sel darah merah melalui hemoglobin adalah mengangkut oksigen. Dengan jumlah oksigen yang cukup bagi seluruh tubuh, proses pembakaran akan berjalan lancar sehingga energi yang dihasilkan akan bertambah. Cara ini biasanya untuk atlet yang memerlukan daya tahan lama, misalnya untuk lari jarak jauh, maraton, triathlon, ski, berenang 800 meter, dan balap sepeda jarak jauh. Itu ya biasanya menggunakan itu. Contohnya adalah pernah ketika sepeda yang Tour de France itu kan, yang juaranya pernah dibatalkan, ternyata dia menggunakan ini diantaranya, ya, suntik darah ini. Kemudian manipulasi farmakologi, logik, kimia, dan fisik, ya, yaitu penggunaan bahan atau metode yang mencoba mengubah kejujuran dan validitas sampel dalam pengawasan doping, termasuk di dalamnya tanpa pembatasan pemberian diuretika, menghambat ekskresi ginjal, dan pengubahan pengukuran testosteron dan episteron. Dengan kata lain, penggunaan doping memakan obat-obatan tertentu dengan tujuan agar zat doping yang digunakan tidak terdeteksi pada saat dilakukan pengetesan, ya. Jadi untuk membersihkan, dia menggunakan zat tertentu agar tidak ketahuan bahwa dia menggunakan doping. Jadi dopingnya disamarkan gitu ya dengan obat-obatan tertentu, ya. Manipulasi farmakologik, ya.
Kemudian kelompok zat yang dilarang dan dalam batas tertentu diperbolehkan. Misalnya antasida dan anti diare yang tidak mengandung kodein dan opium, ya. Jadi boleh gitu loh, dengan batas tertentu gitu ya. Kemudian anti mual dan muntah seperti anaos, antifat, avimare, ya, pertogan dan sebagainya. Teman-teman bisa baca ya. Kemudian anti asma dan alergi dalam bentuk aerosol. Obat batuk sirup seperti biosolvon dan lain-lain ya jenisnya. Obat penenang, abasin, ya, slorabol, dalmain, ya, itu banyak lagi yang lainnya, ya, obat penenang itu. Jadi kelompok zat yang dilarang dalam batas tertentu dibolehkan, ya, batas tertentu dibolehkan. Bahaya doping. Bahaya doping ini zat anabolik misalnya, efek yang ditimbulkan oleh obat-obatan anabolik termasuk hormon androgenik, steroid sangat berbahaya baik bagi atlet pria maupun atlet perempuan karena mengganggu keseimbangan hormon tubuh serta meningkatkan risiko terkena penyakit hati dan jantung. Jadi dengan kenapa makanya doping itu dilarang? Ya memang cepat meningkatkan prestasi, tapi dia merusak ke tubuh si atletnya itu sendiri sebetulnya secara tidak disadari. Nah, zat analgesik, efek yang ditimbulkan oleh kayak obat analgesik oleh wanita, tujuannya jelas bahwa itu sebagai penghilang rasa sakit ketika haid menjelang. Tetapi dampaknya jika salah memilih obat bisa mengakibatkan sulit bernapas, mulai kehilangan konsentrasi dan mungkin menimbulkan adiksi atau kecanduan, ya. Jadi itu setiap dia mau dia minum itu gitu ya. Nah, kemudian zat diuretika, efek yang ditimbulkan oleh pemakai zat diuretika yang tujuannya mengeluarkan cairan tubuh banyak dan cepat. Pengeluaran air seni ini akan cepat menurunkan berat badan sebab 60% dari berat badan manusia terdiri dari air. Sayangnya bersama ini akan terkena keluar pula beberapa jenis garam mineral gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia kelebihan berat badan, misalnya mau tanding, menggunakan minum ini sehingga cepat penurunan berat badannya, cairannya itu cepat keluar sehingga ketika ditimbang berat badan dia mencukupi sesuai dengan kelasnya gitu misalnya ya. Doping darah, suntik darah akan menimbulkan reaksi alergi, meningkatnya sirkulasi darah di atas normal dan mungkin gangguan ginjal. Golongan obat protein hormonis dan analognya dapat berakibat si atlet menderita sakit kepala, perasaan selalu letih, depresi, pembesaran buah dada dan atlet pria ya pada atlet pria maksudnya, dan mudah tersinggung. Jadi secara psikologisnya juga terkena gitu ya. Itu bahayanya. Klasifikasi doping. Senyawa yang mengandung nitrogen yang diekskresikan dalam bentuk bebas dalam urin ya. Kemudian senyawa mengandung nitrogen yang diekskresikan sebagai konjugat dan hanya terdeteksi oleh gizi setelah dederivatisasi ya, diderivatisasi. Stimulan dengan struktur khusus, steroid anabolic yang fraksi bebas ataupun metabolit, senyawa dan deskripsi sebagai asam atau metabolik, senyawa hormon, peptida dan rekombinan tertentu ya. Jadi oke, makanan dan minuman yang dapat meningkatkan kinerja fisik. Alkohol, misalnya orang mau tampil ini dia minum alkohol, itu membahayakan sebetulnya, cuman untuk meningkatkan kepercayaan dirinya kadang-kadang kan seperti itu ya. Kadang-kadang seperti itu walaupun salah gitu ya. Kemudian kafein, gula, ginseng, protein, multivitamin, madu, telur mentah, ini sebetulnya meningkatkan kinerja fisik gitu ya. Tapi ingat jangan berlebihan gitu loh, itu ya diantaranya. Jadi daripada pakai doping mendingan pakai ini gitu loh maksudnya ya, cuman jangan berlebihan juga gitu loh ya.
Kesimpulan, doping adalah penggunaan zat terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga seorang atlet. Makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh para atlet yang dipercaya dapat meningkatkan kinerja fisik dan menambah energi antara lain alkohol, kafein, gula, madu, telur, dan tadi yang disebutkan, mendingan itu gitu loh yang minum, tapi jangan berlebihan tadi itu ya sebetulnya. Lah itu tidak termasuk doping gitu loh ya. Itu gitu, makanya kenapa ada yang pelari misalnya jarak jauh sambil memegang gula merah ketika dia ini makan lagi gula merahnya itu ya, gula merah ya, paham ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan tentang olahraga dan doping. Ingat ketika video ini, teman-teman harus sambil memegang buku. Jadi nanti di pause videonya kemudian baca bukunya. Karena beberapa istilah-istilah yang saya sebutkan tadi mungkin teman-teman agak asing ya, yang kalau yang jarang baca tentang doping gitu ya. Karena apa? Karena ini PowerPoint hanya terbatas, hanya sedikit pointer-pointer saja, sehingga teman-teman ketika menonton ini sambil di pause, kemudian buka lagi buku sambil dipelajari lagi, atau bisa metodenya baca buku dulu baru PowerPoint-nya, atau PowerPoint-nya selesai baca bukunya lagi ya, untuk meningkatkan kemampuan teman-teman untuk pemahaman lebih jelas lagi. Mungkin itu bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.